mulai. Oh, udah nyala. Oke, ini udah nyala. Oke, halo semua. Vlog ini bertujuan untuk ngebahas pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Ausbildung. Di sini gue udah ada satu narasumber nih. Halo, kenalin, aku Akmal. Iya. Sebenarnya kita lagi ada di udah di kereta arah ke Frankfurt. Ini sempit banget nih. Depannya udah kaca nih, tapi nggak apa. Mal, coba perkenalin diri dulu dong, Mal. Lu udah nama lu siapa, terus udah berapa lama di Jerman? Ya, nama gue Akmal Yazid. Terus sudah tinggal di Jerman kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Oke. Jadi dulu pas datang ke Jerman ikut program FSJ. FSJ itu yang volunteer. Ikutin program FSJ selama 1,5 tahun, mati bang. Nyala. Ini nyala. 1,5 tahun. Cuma intinya doang. Iya. 1,5 tahun, habis itu langsung lanjut Ausbildung. Jadi sekarang lagi Ausbildung sebagai mekatronika. Oke, dia itu udah 2 tahun di sini. Pertamanya FSJ, terus sekarang udah Ausbildung sebagai mekaniker ya. Mekatronik itu kalau kayaknya mekatronik itu nggak terlalu banyak deh di di Indo. Ada beberapa universitas yang punya jurusan mekatronik kan, tapi kalau di Jerman itu termasuk satu jurusan yang lumayan populer ya. Lumayan populer karena itu lumayan baru sih sebenarnya, karena dia tuh mekatronik itu gabungan dari mekanik dan elektronik. Jadi mekanik yang dan belajar elektronik. elektro sama yang belajar mesin digabungin jadi satu. Oke. Gue langsung spesifik aja ke pertanyaan-pertanyaan Ausbildung, karena di video pertama itu terima kasih yang udah mau nonton. Lumayan juga banyak yang nanya tentang Ausbildungnya gimana segala macam. Jadi di sini gue udah bikin pertanyaan, udah ngerangkum semua pertanyaannya. Siap. Mal, pertanyaan pertama nih. Ada yang nanya nih, Ausbildung susah nggak sih Kak? Cara interviewnya gimana? Cara interview Ausbildung kan susah atau enggak? Iya. Dibilang susah atau enggak, sebenarnya sama aja sih kayak interview di Indonesia, kayak interview kerja di Indonesia. Soalnya kita kan apply-nya sebenarnya Ausbildung itu macam-macam pertama. Ada yang apply-nya ke sekolahnya, karena Ausbildung itu kita kerja ke perusahaan dan juga disekolahin. Jadi kita sekolah dan juga kerja. Ada beberapa tempat Ausbildung yang kita tuh ngelamarnya tuh ke sekolah. Ada juga yang ngelamarnya tuh ke perusahaan. Nah, yang bagian aku tuh kita ngelamarnya tuh ke perusahaan. Jadi interviewnya di perusahaan, nggak perlu interview lagi sama sekolahnya. Jadi itu tuh udah mereka tuh udah terhubung satu sama udah lain. terhubung ya. Jadi yang oke. Jadi cuma interview di perusahaan aja. Oke. Terus cara interview gimana? Jadi cara interviewnya sebenarnya ada tahapannya dulu sih dari ngelamarnya. Pertama kita kan ngelamar kayak ngajuin dokumen kayak CV, terus motivation letter gitu kan, terus sertifikat kayak gitu lah. Udah itu nanti kita dihubungin sama mereka, kayak dikasih email kalau kita tuh, mereka tuh tertarik sama kita. Akhirnya kita dikasih online test. Ya. Jadi aku juga sebenarnya udah pernah ikutin online test di beberapa perusahaan lain kayak Bosch, Siemens. Mereka hampir sama. Mereka tuh kayak psikologi gitu, psikologi tes gitu. Ada matematika juga, ada logika juga. Jadi cuma online. Jadi setelah lulus, kalau misalnya udah tes online lulus, nanti dikasih email lagi sama mereka kalau kita tuh boleh lanjut ke interview. Jadi mereka tertarik, kita lulus, lanjut interview, dikasih tanggal interviewnya kapan. Jadi pas interview tuh ditanya, pas aku tuh ditanya pertanyaan basic sih, kayak kenapa milih jurusan ini, kenapa di perusahaan ini, kenapa, kan perusahaan aku lumayan besar termasuknya ENBW itu. Apa tuh kalau boleh tahu perusahaan? Perusahaannya tuh ENBW, Energi Badan Württemberg. Itu tuh perusahaan kedua terbesar perusahaan energi kedua terbesar di Jerman kok di Indonesia. Terus kayak ditanya kenapa tuh milihnya tuh di yang daerah sini, kenapa dimilihnya yang bagian sini gitu. Ditanya kayak gitu, terus ditanya motivasinya apa, terus ditanya pengalamannya dulu apa, kenapa tiba-tiba jadi mekatroniker gitu loh. Udah aku jawab gitu-gitu, udah selesai. Jadi terakhirnya tuh kayak ditanya, kamu 5 tahun ke depan mau apa, mau kayak gimana, ngelakuin apa gitu. Ya itu juga itu juga pertanyaan kedua yang teman-teman nanyain. Salah satunya adalah kalau ditanya plan 5 sampai 10 tahun ke depan itu mau ngapain? Lo jawabnya? Kalau gue kemarin kan masih FSJ.
dan sertifikat gue waktu itu cuma B1, sertifikat bahasa Jerman. Jadi gue cari sesuatu yang masih dekat aja gitu loh. Jadi enggak yang langsung loncat jauh, karena pertama gue bilang nyelesain FSO, terus memperbaiki bahasa Jerman, kayak mau ujian bahasa Jerman lagi yang naik gitu kayak B2, dan gue udah ujian juga B2 gitu kan, bilang ke mereka. Terus gue lebih belajar mendalami bahasa teknik gitu, karena kan bahasa Jerman sendiri sama bahasa teknik dalam bahasa Jerman itu pun juga beda, kayak bahasa Indonesia aja sebenarnya kan beda juga. Bahasa Inggris juga gitu. Jadi kayak gue bilang ke mereka, gue memperdalami gimana bahasa teknik dalam bahasa Jerman gitu. Gue bilang kayak gitu. Terus untuk 5 tahun ke depannya kayak kalau setelah lulus Ausbildung kan kayak misalnya gue keterima Ausbildung, gue mau jalanin Ausbildung udah selesai, mau lanjut kuliah dan mau lanjut kerja, itu sebenarnya balik ke masing-masing sih. Itu kalau gue kayak gitu. Oh jadi lo setelah lulus Ausbildung ini lo mau kuliah lagi? Mau kuliah rencananya sih. Mau kuliah itu ngambilnya S1 berarti juga. Oh menarik. Rencananya gitu sih. Cuma nggak tahu lah ya, lihat nanti lah. Ya, sekarang mungkin motivasinya juga masih tinggi gitu. Oke. Well, you never know. Makanya gitu, jadi sebenarnya kalau tujuan gue, kalau plan gue sebenarnya kayak gitu sih. Oke, menarik. Pertanyaan ketiga. Taruh bang. Tadi yang di interview sebenarnya di akhirnya ada lagi. Akhirnya kalau pas gue tuh ada tesnya. Tes apa? Jadi kayak mereka tuh nanya, misalnya mereka ngeluarin tools, misalnya obeng, apa bahasa Jermannya, tang, apa bahasa Jermannya. Kayak itu online atau? Enggak, aku present. Oke. Terus ditanya kayak LED lampu itu tuh apa bahasa Jermannya, kayak gitu loh. Alat-alat kayak ujian bahasa Jerman tapi versi mekatronik ya langsung. Iya bener. Terus juga dia ada tes matematika. Tes matematikanya ya mudah sih sebenarnya itu. Kayak tambah-tambahan, bagi-bagian, kali-kalian, kayak akar Pythagoras kayak gitu. Ya basic lah masih. Ya. Menarik tuh, berarti kalau kalian mau Ausbildung di Mechaniker, pastiin kalian kuat di matematikanya ya. Salah satunya itu. Matematika ya. Iya, karena itu ya mekatronik. Tapi balik lagi sih. Kalau di Jerman, bahasa Jerman udah paling harus. Iya, itu Jerman yang harus dasar. Agree. Oke. Alright, terus habis dari situ ada tahapan lain di interview? Enggak. Dia tuh, bingungnya tuh aku tuh jadi setelah semua udah selesai ya, udah dites, aku disuruh keluar, suruh nunggu. Suruh nunggu sekitar 5-7 menit gitu, terus dipanggil masuk lagi. Habis itu waktu itu yang interview itu ada 3 orang. Jadi ada student yang lagi student di ENBW juga, terus sama atasannya HRD, sama satu lagi asisten HRD-nya. Personal assistant. Itu yang interview loh? Yang interview. Terus pas sudah dipanggil masuk lagi, si personal assistant-nya bilang kalau gue tuh diterima. Jadi langsung gue kaget gitu, langsung speechless gitu kan. Gimana perasaan dah kayak apa gitu loh ya, nggak tahu gitu loh. Kayak gue bilang makasih aja gitu, dan karena lo expect-nya bakal nunggu beberapa biasa waktu gitu kan. Soalnya biasa gitu juga. Wah, menarik. Jadi kayak gue langsung dapet, kata dia, saya kirim emailnya langsung. Kalau di sini disebutnya Zusage. Zusage tuh kayak kita tuh ibaratnya ada lampiran kalau kita tuh diterima. Jadi kata si personal asistennya tuh bilang, ini saya kirim Zusage-nya langsung ya lewat email. Ya kan gue nggak mungkin langsung lihat HP di situ kan. Jadi gue iya aja, dan ya udah makasih, udah speechless kayak gitu loh. Terus mereka langsung nanyain ada pertanyaan nggak tentang perusahaannya. Gue nanya beberapa pertanyaan kayak pertanyaan basic lah ya, kayak berapa jumlah pada karyawan di sini. Gitu kirain gue berapa jumlah gaji yang bakal gue dapat. Sebenarnya itu loh. Itu nanti bakal gue tanya. Oke. Ya, menarik. Pertanyaan ketiga. Nah, sharing dong pengalaman Aljudi selama sebulan. Worth it gak buat lulusan S1 join Ausbildung? Menurut lo gimana? Buat lulusan S1? Iya, join Ausbildung. Kalau kata gue sih gak ada ruginya ya. Kalau namanya belajar, karena kalau lu udah S1 di Indonesia, justru kalau kata gue, lu ngambil Ausbildung itu untung. Karena pertama lu udah S1, lu udah tahu lah apa isinya gitu sebenarnya. Jadi ibaratnya di Ausbildung ini lu tinggal memperdalam terus dalam bahasa Jerman, gitu. Dan lebih banyak praktik. Menarik. Kan kayak Ausbildung itu kan gabungan antara lu kerja sama sekolah gitu. Jadi sekolahnya ibaratnya lu udah tahu, tinggal ngulang terus sama ditranslate ke bahasa Jerman. Terus lu punya pengalaman kerja, jadi hitungannya kayak double aja gitu sebenarnya. Jadi lu nggak terlalu berat sebenarnya. Emang
agak makan waktu 3 tahun, cuma kan kalau menurut gue ya, selama gue belajar di Indonesia belum pernah ada guru yang ngejelasin sedetail yang ada di Jerman yang pernah gue dapetin gitu. Jadi kayak menurut gue nggak bilang di Indonesia nggak kompeten, cuma kayak di sini kalau kata gue kayak udah one step ahead aja gitu loh. Sama guru-guru di sini gitu loh. Gue itu menurut pandangan gue ya. Dan gue juga setuju sih. Kenapa? Karena ya secara geographical atau secara posisi kan Jerman emang faktanya lebih maju dibandingkan Indonesia kan. Secara education dan educationnya juga gitu. Jadi ya gue setuju dengan hal itu. Jadi kalau dibilang rugi sebenarnya nggak rugi. Nggak pernah rugi sih buat belajar. Iya makanya. Dan kalaupun itu kalau memang udah selesai Ausbildung, S1-nya juga bisa dianakkan dan bisa langsung kerja dan setara bachelor sih harusnya. Iya. Oke. Pertanyaan keempat, kalau Ausbildung di Jerman sambil kuliah bisa nggak? Ini ada yang nanya. Kalau Ausbildung di Jerman sambil kuliah. Sebenarnya di sini ada program juga. Jadi selain Ausbildung ada juga namanya Dual Studium. Dual Studium. Dual Studium itu syaratnya emang dia lebih tinggi. Kualifikasinya dia kualifikasi buat orang kuliah. Kalau Ausbildung kan kualifikasinya nggak terlalu tinggi, gitu loh. Kalau Dual Studium dia kualifikasinya agak tinggi, kayak harus punya abitur kayak gitu. Terus ya, jadi dia tuh sistemnya kuliah ya kan. Kalau Ausbildung tuh dia ke sekolah, ke Berufsschule namanya, sama ke perusahaan kerja. Dan kalau Dual Studium itu dia tuh ke perusahaan juga, tapi dia ke universitas atau ke Hochschule gitu. Jadi nanti setelah lulus dapatnya bachelor. Dan jangka waktunya itu beda-beda. Ada yang di NBW juga kan ada programnya juga kan Dual Studium. Kalau di NBW itu cuma 3,5 tahun. Tapi di NBW cuma 3,5 tahun. Jadi udah dapat bachelor dan dapat pengalaman kerja juga gitu. Dan gue juga pernah lihat di Siemens tuh 4,4 tahun. Tapi dia programnya kayak itu, kayak Ausbildung plus Studium sebutannya. Jadi bukan Dual Studium, nggak tahu kenapa ya. Makanya dia tuh kayak lebih lama. Kayaknya dia tuh lebih kayak Ausbildung digabungin sama Studium. Nggak tahu gimana sistemnya ya. Cuma tapi itu kan definisi Dual Studium. Dual Studium tuh Dual Studium. Iya. Cuma kayaknya dia tuh ada Ausbildung tuh ada kayak belajar basicnya dulu. Belajar basic Ausbildung tuh kayak gimana. Jadi kayaknya Siemens tuh dia nambahin itunya gitu loh ke bidang ke program Dual Studium mereka. Berarti bisa dibilang masing-masing company itu mungkin punya timeline yang berbeda ya, kayak kurikulum yang berbeda ya. Betul. Tapi ya intinya ada kemungkinan buat Ausbildungnya ada kemungkinan ke perusahaan-perusahaan itu ya. Oke, menarik. Pertanyaan kelima, kerjanya di Jerman, beli makannya di warteg Indo. Pendapat kamu gimana? lu kerjanya di Jerman, tapi beli makannya di warteg Indo. Di warteg Indo di mana di sini? Kagak ada. Gak, maksudnya fly back ke Indo buat makan. Gue nggak sekaya itu kali. Iya, abis di itu ya. Tapi kalau misalnya bisa, iya kalau bisa gitu sih kita bisa saving banyak banget kan di sini. Iya sih. Makanan lumayan mahal juga. Kalau di compare ke ini ya, Indo ya. Apalagi semenjak inflasi perang ini kan. Jadi semuanya mahal sih. Jadi nggak beda jauh di mana kita makan di restoran sama masak sendiri karena semua bahan makanan emang mahal. Iya. Oke, nah ini pertanyaan yang paling penting. Kalau lu mau share ya, range juga nggak apa-apa. Gaji Ausbildung tuh berapa sih? Terus itu kotor apa bersih? Udah termasuk biaya apartemen apa belum? Oke. Jadi gua kasih tahu dulu minimal gaji Ausbildung di Jerman itu berapa ya? Kisarannya kalau nggak salah tahun ini tuh 682 bruto. Belum pajak, belum semua lah. Itu minimal lah. Tapi biasanya yang bagian teknik sama flege tuh gede biasanya. Teknik juga lumayan. Terus kalau gua kisarannya, kalau gue sebenarnya kemarin tuh tadinya pas awal kontrak gue dapet, semenjak interview gue dapet kontrak tulisannya 1.100. Tapi itu bruto. Tapi setelah gue masuk, itu kan gue dapet kontrak tahun lalu bulan Oktober atau September gitu. Terus gue kan masuk
September tahun depannya. Iya. Jadi udah setahun. Ya. Dan pas dapat gaji ternyata udah naik karena inflation rate. Jadi kalau di sini di Jerman kalau inflasi naik ya gaji juga naik, jadi ngikutin gitu. Jadi setelah setelah inflasi naik jadi gaji kita juga naik. Sekitar ya nggak banyak sih, sekitar 200 euroan gitu kan. Okay. Cuma lumayan ngebantu. Oke. Jadi ya itu sekitaran segitu sih. Cuma pada sekitar berapa tadi? 1.300? 1.300 ya. Oh, kalau yang sekarang gue ya. Okay. Cuma kalau gue yang dengar dari temen gitu, jadi sekitaran yang umum banget dari 800 sampai 1.000. Itu yang emang standarnya segitu sih. Standarnya 800 sampai 1.000. Jadi balik lagi ke seberapa besar perusahaannya, terus di wilayah mana, Bundesland mana, karena setiap Bundesland juga beda-beda aturannya. 1.300, bayangin berapa tuh? 16 juta kotor ya, 18-an jutaan ya per bulan ya, kurang lebih kan 200 ya, 18-19 jutaan. Dan bayangin, tapi itu kotor ya? Kotor, tapi bayangin lo masih kuliah awal, lo udah dapat masa gitu, belajar dan juga belajar dan juga kerja. Dia dapat semua pengalaman dan lo digaji. Bener. Sebenarnya kalau yang dari Indo yang lulusan SMA terus langsung ngambil Ausbildung, itu sebenarnya enak banget. Karena itu mereka nggak makan waktu banyak, tapi harus di pas SMA-nya harus sudah belajar bahasa Jerman, karena kalau nggak belajar bahasa Jerman bakal keteteran sih. Soalnya itu emang bahasa teknik, terus yang namanya Ausbildung kan lebih dalam ilmunya gitu, jadi agak susah juga. Iya, benar. Wah, menarik. Oke. Pertanyaan ke-7, Kak, aku lulusan teknik mesin S1, tertarik sama program Ausbildung. Kakak pakai agen apa atau gimana sih cara datangnya? Ada ini nggak, cerita nggak, atau ada pengalaman nggak tentang itu, atau pendapat kamu tentang? Lulusan teknik, kalau kata gua mending sebaiknya Anerkennung dulu. Anerkennung, apa itu? Anerkennung itu jadi disetarain. Apakah ijazah S1 di Indonesia itu bisa setara sama ijazah S1 di Jerman? Tapi kebanyakan nggak setara. Jadi mereka tuh setaranya kayak Hochschulreife atau Abitur gitu kan. Dan bentar ya. Kita cek tiket dulu. Morgan. Right moment. Ya. That's good. Jalan dong. Masih lambat nih bang. Sorry, pegangin bang. Masih sejam. Iya, nggak apa-apa, bentar lagi. Ini. Oke, thank you. Sampai mana ya? Lupa gue. Ntar gue cek dulu ya ini gue. Oh shit. Ya. Ya, itu gue hilang. Ya, gue harus connect lagi. Bentar, pegangin dulu. Coba Touch ID masukin. Kali aja langsung. Oh iya, langsung deh. Oke, sorry. Alright. Oke, sorry agak ribet. Jadi kita di kereta lah ya. Ada pemeriksaan tadi. Gaji, oke. S1 teknik kalau nggak salah. Iya. Yang lulusan S1 teknik tertarik sama program Ausbildung. Nah, lo pakai agen apa atau gimana? Lo punya pendapat ya atau? Kalau yang pertama tadi kan kayak mending Anerkennung dulu apakah setara atau enggak. Dan kalau udah tahu pun kalau dari Indo gue kurang tahu sih, karena gue apply-nya kan dari sini kan, dari Jerman. Terus kalau di Jerman tinggal masuk ke website-nya masing-masing. Jadi kayak ada website yang buat khusus Ausbildung gitu. Oh, website yang khusus Ausbildung itu apa? Jadi ada ausbildung.de. Ausbildung.de. Terus atau di atas. Atau Stepstone juga bisa, atau Indeed, sebenarnya banyak sih gitu kan. Tapi ada juga bisa langsung ke perusahaan. Misalnya kita udah tahu kita pengen perusahaan apa, misalnya Siemens, langsung aja masuk ke perusahaan Siemens terus ke karirnya. Itu udah pasti ada program-program mereka gitu. Oh, program itu juga sama aja. Kayak gitu. Oke. Berarti tekniknya lu nggak perlu agen ya buat apply ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya dari Indo juga sebenarnya bisa aja. Jadi tergantung perusahaannya bakal nerima atau enggak gitu. Iya, itu juga. Jadi, dan butuh effort lebih lah kalau lu sendirian. Ini tuh, iya. Tapi
lo kalau udah di Jerman juga sowieso lo bakal harus bisa sendiri apa-apa semua gitu. Tapi kalau interview online itu mungkin juga karena gue pas ENBW mereka tuh ngasih dua kemungkinan, interviewnya tuh mau online atau langsung. Biasanya orang-orang yang tinggalnya jauh mereka tuh pilihnya online, tapi gue datang. Jadi HRD gue sampai kemarin gue masuk Ausbildung dia masih kenal sama gue. Kata dia, kamu yang waktu itu tinggal datang jauh-jauh ya, kata dia gitu. Sampai inget ya sama gue. Lulusan terbaik. Bentar ya. Dia sampai inget sama gue ya. Gue tinggalnya jauh. Kayak gitu. Menarik. Sebenarnya online bisa. Alright. Jadi mungkin di Indonesia juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 8 nih. Kak, aku lulusan S1 Teknik Komputer, pengen kerja di Jerman. Nggak apa-apa kerja di luar jurusan juga, yang penting pengen kerja di sana. Bagusnya ngambil Ausbildung apa au pair? Capek di dunia teknik. Capek di dunia teknik, ke Flege aja. Ke Flege? Flege perawat ya? Perawat ya. Perawat tuh kerjaannya sebenarnya ya ngerawat orang, tapi gajinya paling gede justru. Dia di antara yang lain tuh Flege tuh gede, dan gue nggak bisa bilang itu kerjaan gampang ya, karena ngerawat orang juga susah gitu. Dan belajarnya kita belajar tentang medis, biologi, fisika, ya asal siapa aja. Emang nggak ada yang mudah sih, cuma kayaknya Flege kalau dibilang capek sama teknik ya udah ke Flege, mau kemana lagi gitu. Terus apa pendapat lo tentang orang yang S1 jurusan teknik terus pergi ke Jerman, pindah jurusan hanya untuk pergi ke Jerman buat ya doesn't matter lulusan jurusan apa, yang penting gue pergi ke Jerman. Pendapat lo gimana? Gak apa-apa sih, asal konsisten sama apa yang udah dituju sama yang udah dilakuin. Asal kayak responsibel aja, apa yang udah kalau berani ngelangkah ya selesain gitu loh sampai akhir. Iya benar, berani tanggung jawab ya. Gue juga ada temen yang dia lulusan S1, dia teknik sipil. Dia malah dari awal dia au pair, FSJ, terus Ausbildung sekarang. Pas dia Ausbildung kemarin dia kan share juga gitu kan, dia nyetarain ijazah S1 dia, jadi S1 dia dianggap selama pas dia Ausbildung itu. Jadi ada kayak beberapa persyaratan kayak di Jerman tuh harus mengikuti beberapa jam pelajaran kayak gitu, pokoknya macam-macam lah, tiap Bundesland beda-beda. Jadi, dan dia udah disetarain sekarang, jadi ibaratnya dia bisa langsung kerja dan pakai ijazah S1 dia. Gitu, S1 dari Indo. Gitu. Wait, dia sebelum pergi ke Jerman dia udah punya S1? Dia S1 teknik sipil. Terus dia pergi ke Jerman, terus au pair, FSJ dia cobain semua, Ausbildung. Cuma dia au pair FSJ Ausbildungnya dia nggak full. Kan biasanya kan kontrak tuh minimal setahun kan? Iya. Cuma dia ngebut. Emang itu hoki-hokian, nggak hoki-hokian sih, tergantung usaha orang dan tergantung peluangnya juga. Jadi dia tuh pas lagi au pair apply FSJ. Jadi au pair cuma berapa bulan langsung masuk FSJ, pas FSJ langsung apply Ausbildung, cuma berapa bulan langsung masuk Ausbildung gitu. Dicobain semuanya. Pas Ausbildung dia langsung ngebut di Anerkennung ijazah dia, jadi S1 dia udah setara sama di Jerman. Berarti sekarang visa dia apa? Kalau itu gua nggak tahu sih. Tapi kayaknya harusnya masih Ausbildung karena dia masih Azubi. Cuma dia udah megang sertifikat yang udah setara. S1-nya tuh udah setara Jerman. Pertanyaan selanjutnya nih, kita masih ada 5 pertanyaan lagi, lo nggak apa-apa kan? Santai aja. Iya. Masih lama kita. Iya, kita masih lama di sini. Batas usia Ausbildung tuh berapa sih? Batas usia. Kalau batas, gue nggak pernah denger ya. Ada batas maksimal, ada batas minimal. Minimal tuh 16 tahun. I see. Di 16 tahun udah boleh apply. Dan 16 tahun pun, kalau nggak salah 15 tuh udah boleh kalau nggak salah. Soalnya temen gue ada yang baru 16 dia sekarang. Jadi kayaknya 15 tuh udah boleh apply, tapi pas dia udah masuk Ausbildung tuh dia udah 16 gitu. Jadi dari 15 udah boleh apply, cuma dengan persetujuan orang tua lah, ada persyaratan khusus gitu. Teman lo yang umur 15 itu dia ada di Indo tadi sekarang? Udah di enggak, dia orang Jerman. Dia orang Jerman. Dia umurnya 16 sekarang. I see. Terus kalau maksimal, gue nggak tahu ya, nggak pernah dengar juga. Tapi temen gue ada di yang satu tempat tinggal, dia tuh umurnya udah 30-an, udah 33 atau 38 gitu. Tapi gue nggak pernah nanya pasti, cuma emang udah tua. Oke. Udah berkeluarga? Definitely, belum. Itu satu hal juga yang penting sih harus diklarifikasi, apakah orang yang udah berkeluarga itu bisa
apply Ausbildung harusnya sih bisa ya, kecuali kalau au pair mungkin nggak boleh ya. Bisa sih. Kalau udah kalau Ausbildung harusnya bisa sih. Iya. Karena itu nggak berhubungan apa-apa. Kayaknya malah gue pernah dengar juga ada juga yang kayak gitu loh, yang udah berkeluarga dia tuh malah terus ikut Ausbildung. Karena itu kelebihannya banyak sebenarnya. Yang udah berkeluarga itu ikut Ausbildung. Apa kelebihan orang yang udah berkeluarga itu ikut Ausbildung? Sebenarnya ada tunjangan dari perusahaan sendiri. Oh iya, benar ya. Kindergeld dari perusahaan. Uang terus anak. kayak Elternside itu juga termasuk juga. Oh, menarik. Cuma mungkin persyaratannya beda dan nggak tahu juga. Biasanya perusahaan juga mempertimbangkan orang yang udah nikah terus ikut Ausbildung. Ibaratnya kan kalau buat mereka itu kan menyusahkan perusahaan karena mereka harus bayar lebih lah atau apalah gitu. Ya, benar. Cuma kan itu mungkin. Cuma kan kalau emang kompeten dan orangnya bagus gitu loh, maksudnya kayak orangnya kompeten, lulusan apa, jadi walaupun berkeluarga ya pasti diterima. Dan mereka pun selalu butuh karyawan. Perusahaan Jerman tuh emang lagi butuh banget, jadi kayaknya nggak jadi penghalang gitu. Oke. Good. Tanya selanjutnya nih, saya ingin kerja di Jerman, apakah melalui Ausbildung itu ngurus sendiri susah ya Mas? Dan dari 0 sampai ke Jerman itu biayanya berapa ya Mas? Pertama dari Indo ke Jerman biayanya. Kalau gue waktu itu les tuh 12 atau 13 juta. Oke. Tapi itu tuh gue yang tadi mati gara-gara kameranya kepanasan. Mungkin ya cepet aja. Tadi bicara soal apakah dari Indo ke Jerman itu ngurus sendiri susah. Terus biayanya dari 0 sampai ke Jerman itu berapa? Coba bisa tolong diulang. Iya, pertama kalau emang susah apa enggak, emang nggak ada yang mudah sih. Cuma itu mungkin gitu loh. Jadi bisa gitu loh, sendiri pun. Dan berapa biayanya waktu itu gue ikut kursus intensif sekitar 12 sampai 13 juta. Jadi itu tuh tiap hari belajar bahasa Jerman selama 3 bulan. Waktu itu gue nyari yang paling cepat karena biasanya buat dari A1 sampai B1 itu butuh waktu 6 bulan. Dan gue nyari yang paling cepat, jadi di dia tuh 3 bulan. Jadi yang lain tuh lembaga-lembaga lain cuma 6 bulan dan dia 3 bulan, jadi dia yang paling cepat. Jadi gue yang ambil itu dia. Jadi itu juga balik ke masing-masing sih. Kan ada orang yang 3 bulan itu terlalu cepat, ada yang 6 bulan terlalu lama, ada yang gitu lah, macam-macam. Cuma kalau buat gue 3 bulan sebenarnya cocok ke gue gitu. Jadi nyesuaiin sama diri masing-masing lagi. Sebenarnya belajar sendiri juga bisa. Gue ada teman juga yang dia belajar dari YouTube, dari internet kayak gitu. Sebenarnya udah banyak PDF kayak gitu. Yang buat ujian juga banyak kayak gitu. Sebenarnya kalau mau belajar sendiri juga masih mungkin sebenarnya. Balik lagi ke diri masing-masing. Dan biaya yang lo bilang tadi, lo mention 13 juta itu tapi bahasa doang itu kan? Itu bahasa doang. Visa dan itu berapa tahun lalu? Itu 2021 gitu. 3 bulan. Itu masuknya kelas ini ya, kelas intensif ya jadinya. Iya, intensif. Tiap hari soalnya, Senin sampai Jumat. Tapi biaya visa berapa? Biaya visa 100 euro. 100 euro. Jadi di-convert ke kurs yang sekarang aja biasanya gitu. 1, oke. Terus sama flight ticket itu juga itu. Tapi roughly adalah biaya bahasa sekitar 13 jutaan kurang lebih. Oke. Nih, pertanyaan selanjutnya, mohon info kalau Ausbildung dikasih tempat tinggal, apa tempat tinggalnya bayar sendiri? Itu macam-macam. Tiap perusahaan itu beda-beda. Jadi kebanyakan yang gue denger dari teman-teman gitu, yang Flege, biasanya mereka tuh perusahaannya punya tempat tinggal sendiri. Jadi ada mesnya gitu. Jadi mereka bisa tinggal di mes punya perusahaan, cuma tetap bayar. Nggak ada yang gratis sih dia, nggak ada yang gratis ya. Atau mungkin gratis tapi gaji lu dipotong gitu buat itu cuma beda. Itu gratis. Iya. Dan sebenarnya gue juga tinggal di kayak apartemennya punya perusahaan gue di punya NBW, dan itu tetap bayar juga. Biaya berapa kalau boleh tahu per bulan? Kalau gue WG itu One Gemeinschaft, jadi satu tempat tuh satu lantai kita tinggal ada 4 orang. Gue bayar sekitar 490-an, 490 bersih. Tapi dari itu bersihnya itu maksudnya udah dalam listrik udah dibayar? Udah semua listrik, air.
terus sama segala macam. Internet? Segala macam. Internet gue nggak ada. Kebetulan kita nggak ada internet. Jadi minusnya itu doang sih internet. Rumah lo gua ya? Nggak ada. Iya. Rumah gue paling atas bang. Gue udah pernah lihat rumah lu kayak di video tuh kayak bagus banget, bersih, terus kayak gede gitu. Main lah nanti lah. Iya. Luasnya berapa ya? Luas gue 21 kuadrat meter. 21 kuadrat meter 490. Tapi itu gede banget sih. Itu gede sih. banget. Terus lu punya kitchen sendiri kan? Jadi kita tuh kan ada 4 orang. Sebenarnya kita kayak ini bang, kayak apa ya? Lebih kayak premium sih kita tuh. Kayak nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak kita kan 4 orang. Iya. Jadi kalau pintu masuk utama, jadi ada 2 bagian. Yang bagian kanan tuh ada buat 2 orang juga. Dan bagian kiri buat 2 orang juga. Jadi serasanya kita tuh WG berempat, cuma berasa berdua. Oh iya gitu. Paham. Jadi kalau masuk ke bagian kiri, di bagian kiri tuh kita ada toilet sendiri, ada kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri. Terus kamar masing-masing buat 2 orang. Gitu kan. Yang sebelah kanan juga sama. Jadi dia ada toilet sama kamar mandi sendiri, ada dapur sendiri, sama kamar masing-masing berdua. Jadi lebih private aja berasanya, tapi itu WG. Tapi itu WG, tapi ya maksud gue lu punya kitchen sendiri terus gede gitu. Itu enak. Oke sih. Teman-teman rumah lu orang mana? Mereka kebetulan imigran dari Middle East lah. Jadi ada yang dari Suriah, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Iran. Oke. Tapi mereka baik-baik sih. Oke. Karena kalau di program NBW mereka ada yang namanya program Integrationskurs. Jadi itu tuh buat orang-orang imigran gelap, jadi kayak pencari suaka kayak gitu-gitu. Sama NBW itu ditampung. Jadi sama NBW itu kayak sini masuk ke kita tapi diuji, kayak semua dites bahasanya, terus kayak kompetennya gitu. Kalau lulus dari situ baru boleh ikut Ausbildung di NBW kayak gitu. Jadi orang yang tinggal sama gue tuh mereka yang udah lulus Integrationskurs terus sekarang lagi Ausbildung gitu. Asik. Ya jadi diverse lah ya maksudnya. Macam-macam lah. Ya macam-macam gitu. Terus menarik. Nah ini ada pertanyaan lain nih. Kak, aku mau apply IT dari Indonesia. Aku mau kok gue bacanya kayak ngaco gitu. Hai, kalau apply Ausbildung IT dari Indonesia, kualifikasi apa yang perlu disiapkan selain bahasa? Kira-kira itu lu ada pikiran, walaupun gue tahu lo bidangnya mekatronik ya, tapi kira-kira kalau IT? Iya, ada pendapat gak, ada pikiran tentang itu? Tapi dia di Indonya apa dulu lulusannya yang pertama? Kalau dia kayak lulusan SMK, sebenarnya di SMK udah ada basic gitu loh. Kayak itu tuh udah ada lah dikit-dikit perkenalan gitu. Jadi sebenarnya pertama kayak mengenali dulu apa programnya gitu loh. Apa jurusannya pertama gitu. Dalam bahasa Indonesia aja pertama. Kayak gitu. Terus persiapannya nggak ada lagi sih selain bahasa kalau gue bilang. Sebenarnya itu aja, kayak kita kenalin dulu apa program yang kita mau, jadi didalemin, jangan sampai salah langkah juga gitu. Berarti technically kalau mau apply Ausbildung IT dari Indonesia bisa, tapi yang penting harus belajar kayak IT-nya tuh gimana, IT-nya tuh apa, IT apa? Iya, harus tahu lebih dalam dulu IT-nya apa. Dan kayaknya kalau buat IT dia tuh Jerman nggak strict deh, jadi kayak bisa bahasa Inggris juga, karena basic dia juga IT lebih banyak pakai bahasa Inggris. Iya. Cuma namanya kerja di Jerman harus bisa kerja Jerman juga. Iya, benar. Nah, itu kayak continuous learning lah ya bahasa Jerman itu, terutama buat kita yang Ausländer. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan kedua terakhir nih. Kak mau nanya, saya dengar Jerman strict untuk kelinearan jurusan. Apakah bisa, misal saya lulus teknik elektro, melamar kerja menjadi Fachinformatiker, atau harus linear ya Kak? Itu masih termasuk linear sih kalau dari elektro ke informatika ya? Karena pertama itu masih di bidang teknik, dan Jerman kayaknya nggak ini deh, maksudnya nggak yang kalau lulusan ini lu nggak bisa ikut sini. Mereka tuh lebih ke nanya kenapa, alasannya apa, gitu loh. Kayak gue juga sebenarnya gitu, gue kan SMK tuh lulusan teknik pesawat, teknik elektro pesawat. Pas gue apply ke BOS, gue kan apply-nya mekatroniker.
Ya. Mereka nanya kenapa Mechatroniker? Kan dulunya yang Flugzeug Fluggerät Mechaniker gitu.